Ngomong-ngomong nih, kemarin lu kan ke Japan tuh, Japonnya, Nihon. Gimana Nihon? Seru tuh. Maksudnya sesuai dengan yang lu Sesuai terakhir lah, omongin lah kayak sesuai. wah dari makanannya ya kalau di video sebelumnya lu boleh ditonton ya nggak usah gue taruh di sini tonton aja kayak makanannya terus apa apapun tuh dan berarti yang kayak ini nih nggak bisa nih sekali doang datang nih kayak Jepang ya Jepang lagi Jepang lagi Jepang lagi kayak gitu ibarat kayak Mahfud MD MD siapa ya Mahfud MD kayak lu liburan kemana Jepang Jepang ya Jepang lagi kayak gitu ibaratnya kan Karena emang cantik banget sih. Dia bersih kacau banget. tuh Dia bersih banget beneran. Ada angin pun tuh nggak ada debu-debuan aja. Ada angin pun nggak ada debu-debuan. pengen sih Kalaupun emang ada orang bilang ini ada sampahnya nih, itu mah sampah yang tadi malam mau diangkut itu. lagi mau ya Iya, karena emang mereka kan naruhnya di luar kan sama sampahnya kan habis itu kan diangkut paginya. Tapi emang benar secantik itu Jepang. lu kemarin kemana sih Tokyo pasti kan Tokyo kan lu turun bandara juga Tokyo Iya, yeah, Tokyo, bukan Haneda kan Tokyo, Akihabara, Shinjuku, Shibuya gitu-gitu. Ya sekitar sekitar doang. Belum ke Kyoto sih gua. Osaka belum. si bapak nggak ada Shinjuku si Buya Oh iya, si ini bapaknya nggak ada ya. Anjing lu. Gak jelas anjing. dapat Akibahara kan yang gue tahu katanya tuh surganya wibu ya karena kayak Tapi susah nyarinya. banyak Gak tahu banyak ya mungkin karena literasi anim gua kurang kali ya. Yang gue mau kan yang itu doang, yang itu aja kan, bukan yang kayak One Piece mah banyak, bertebaran. Gue nyari One Punch Man susah. Gue nyari Fire Force kagak ada. Gue muter-muterin beberapa toko kagak ada lu minta ini aja yang subscribe kita walaupun cuma 39 atau kalian, yang nonton gitu kan kalian tahu ya kayak lebih tahu gitu kan pernah hunting di Akibahara tuh tokonya yang mana gitu ya kan boleh taruh di komen sih itu karena susah nyari susah. Tapi emang maksud gue bener tuh emang di situ hampir semua anime tuh ada. Cuman mungkin kalau lu masuk mungkin baru dapet. Jabe juga banyak di situ. Akihabara juga banyak jablanya. Ini kali made cafe anjir bukan jablay nggak sih itu? Tempat pijit. Berujung seks kan? Sama aja kan? Oh, men spa. Iya, men spa. Iya beneran. Spa semua isinya di situ. Banyak gitu, banyak. Tapi kalau udah malam, kalau pagi mah nggak ada. Pagi siang sore nggak ada. Sore ke malam lah. Pagi siang mah. Udah pak, itu tuh kayak yang di TikTok tuh yang kayak tiba-tiba orang ditarik gitu. Iya. Sumimasen gitu. Banyak banget. Oke kesan. Apalagi kalau udah bule-bule kan. Pasti mereka juga kayak, wih bule nih. Gitu. Kalau Asia mah kayaknya kurang kali. Mereka juga kayak, ya udahlah gitu. Kalau mau enggak deh. Gitu. Iya kalau yang bule kayaknya narik mereka kayaknya narik. Tapi maksud gue yang kayak itu tuh sedistrik apa gimana sih? Satu distrik. Kayak contoh kawasan tuh kayak gimana? Kayak Rawamangun gitu misalkan kayak gitu. Ini kalau daerah Rawamangunnya nyari ini kayak gitu. Misalnya kayak nyari anime iya, kayak gitu. Gede soalnya dia luas banget itu. Gue juga cuma berapa toko doang kan nggak nyampe semuanya. Tapi reachable dengan jalan tuh. Maksudnya iya, lu keluar kereta stasiun langsung udah. Dari stasiun itu udah kanan kiri sampai lu belok kanan belok kiri juga sih ya toko-toko. Tapi belanja tuh di situ. Sempet nggak? Enggak, belanjanya malah belanja maca di situ jadinya. Kan itu istri lo. Iya, jadi tapi ya akhirnya beli di situ. Beli di situ terus beli di Shinjuku ada juga kalau nggak salah deh. Belinya kayak gitu-gitu jadinya. Berapa sih lu seminggu ya? Semingguan. Kurang. Ya seminggu kurang. Kurang nggak seminggu? Oh. Anjing. Boleh. Kurang gitu. Harusnya masuk seumur hidup. Iya, seumur hidup sih harusnya. Tapi emang makanannya tuh makanan, tempat, transportasinya enak-enak semua. Ya mungkin kalau yang orang perokok agak sulit aja sih. Karena ini harus ada tempatnya. Ada tempatnya doang. Cuma ya sisanya mah enjoy aja sih. Tapi lu beli rokok nggak di sana? Enggak, bawa rokok gue. Nggak nyobain rokok sana. Nggak kayak teman kita Anggi. Nyobain rokok tiap kali dia ketemu beda. Aneh kalau itu mah aneh dia. Banyak banget lagi rokoknya jenisnya ini. Udah tapi emang cakep sih. Kalau buat pindah kayaknya emang ke situ enak. Sabi gitu ya. Jepang. Perlu ini ya, perlu sama Turki itu jauh lah ini. Gue pernah ke Turki jauh. Tetap Jepang sih gue. Tetap Jepang udah. Walaupun kalau Turki mungkin arsitekturnya masih yang kayak agak lebih masih banyak kan. Tetap lebih banyak Jepang. Yang apa heritage ya bilangnya kalau Turki. Ya kan lo kan mau tinggal di tempat orang kan bukan karena itunya. Enggak maksudnya kalau liburan ya. Kan ngomongin liburan dulu.
Ya liburan kalau Eropa ya udah pasti bagus lah, Pip. Udah pasti indah-indah lah. Mereka kan Soalnya kalau tinggal enggak. iya, mereka kan bekas perang apa segala macam. Eropa kalau buat tinggal kayak Belanda sih kalau gua. Kalau Jepang tadi lu bilang seumur hidup mau ini nih ikut. Kemarin gua ini kan ada tren yang kabur aja dulu tuh. Si terus ada yang nge-breakdown kayak bukan nge-breakdown sih, dia dulunya WNI, terus dia pindah ke Jepang kayak yang paling dia langsung highlight adalah kekuatan paspor. Kayak dia langsung nih ini ke paspor Indonesia nih yang kita kalau mau ke nih dia nge-share foto apa namanya kayak peta dunia gitu ya, peta dunia tuh yang kayak ini yang gue tandain merah itu tuh yang kita harus bayar visa. Nah kalau pas nih bandingin sama paspor Jepang dikit banget anjir kayak cuma Apalagi Singapura. oh iya sih. Itu lebih kuat lagi ya, anjing lu kemana-mana juga bisa. Tapi kalau misalnya tadi tempat tinggal kalau buat jadi negara jalan Jepang Jepang top Iyalah. list lu ya Iyalah, ibaratnya. Jepang udah. Kenapa itu tak? Pindah udah. Buat maksudnya lu kan kalau anjir nih lu seminggu di sana kayak anjir tinggal di sini oke nih. Yang lu Ya secara cuaca dan namanya orang Indo pasti maunya nyarinya yang dingin. Itu udah pasti kan. Mungkin kalau orang Jepang yang udah biasa dingin, sukanya yang panas gitu. Mungkin kalau kita lebih sukanya yang dingin lah. Secara ekonomi lebih kuatan mereka. Secara kerjaan lebih banyak di sana, nggak mandang-mandang, nggak umur sekian gitu. Kecuali lu nya malas kerja, mungkin orang sana juga malas kali sama lu gitu. Asal lu masih mau kerja, dia masih mau. Apalagi kalau lu bisa bahasanya, mereka lebih respect lagi kan, kayak oh ya nih gue gampang nih ngomong sama ini orang. Kalau lu susah bahasa Jepangnya, ya susah, orang sana kan mau ngasih juga kayak aduh ribet ya gitu. Iya lah, bener iya bener, ya nggak Jepang doang, kayak semuanya deh. Kan kalau lu misalkan pun lu kerja di Belanda, lu tetap masih bisa pakai bahasa Inggris. Iya sih. Iya, lu kerja di Italia juga masih bisa pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lu kerja di Jepang, itu harus pakai bahasa sana, anjing. Ya, pasti. Orang sana kan malas pakai bahasa orang lain. Pride-nya tinggi juga ya. Iyalah, dia. Kayaknya banyak deh, kayak Korea gitu kan juga sama. Iya, Korea juga. Tapi Korea kan lebih lagi. Kadang kan mereka juga hitungannya kan sama kayak kita kan. Hitungannya kan rasis mereka. Mereka rasis anjing sama kayak kita. Iya, tahu gue banyak tuh mereka kan juga sering ngomongin orang pendatang atau siapapun. Emang kita nggak pernah orang Indo. Sama anjing. Kalau Jepang enggak. Karena kan kalau menurut gua, pemikiran gua, karena kita tuh sama Korea tuh sama-sama negara dijajah. Jadi sifatnya mirip-mirip kalau kata gua. Tapi kalau yang negara-negara penjajah kayaknya enggak deh. Jarang ada yang begitu deh. Kerja di sana. Lu udah kepikiran kerja sama berarti? Habis dari Jepang enggak? Abi nih hidup di sini nih. Udah lah kepikiran lah. Bulan depan les Jepang. Ya. Les Jepang tuh gimana tuh? Les kursus yang kayak langsung enggak basic doang, masih yang pengenalan kata-katanya doang. Ini huruf apa, cara penulisannya kayak gimana, gitu-gitu aja sih. Berapa bulan tuh? 4 bulan sih gua ngambil. Bisa sebentar sebulan. Jadi yang ngambil yang ekstra cepet gitulah, cuma kayak anjing yang ada ntar malah kagak masuk otak gua anjing. Dia ngambil yang lama aja dulu lah, yang 4 bulan. Biar keulang-ulang terus ya? Iya, biar nyantai, nggak yang buru-buru. Siapa juga sih yang mau ngejar-ngejar anjing? Ada juga yang mau ngejar gua. Udah nyantai. Enak ya udah berkeluarga guys, belum? Ya makanya lah, cepet lah udah. Hah? Cepet lah. Pengennya gitu ya? Kan berkeluarga mah gampang. Menghidupin yang susah ya? Iya. Di sana pendidikan juga bagus, di Jepang. Beda sama di sini. Di sini masuk madrasah, masuk madrasah. Bener, sekolah madrasah bahasa Arab ya. Masuk TK ditanya sama gurunya, udah bisa baca tulis belum? Lah ngentot. Kan kita kan mau sekolahin anak kita kan buat bisa baca tulis, anjing. Goblok banget ditanya kayak gitu. Goblok terus ngapain kita sekolahin kalau dia disuruh di rumahnya disuruh bisa baca tulis, disuruh bisa baca Al-Qur'an, baca apa? Iqra apa belum? Ya lu ajarin kan kita bayar. Gimana? Gak niat apa jadi guru bagaimana? Kalau di Jepang, setahu gua dari pengalaman orang yang udah tinggal di Jepang, ada namanya Bu Ari. Dia udah tinggal di Jepang tuh berapa belas tahun gitu, gua lupa. Konten kreator berarti nih? Bukan, dia itu tour guide di sana. Oh, tapi pas kemarin lo di sana. Iya, tapi tour guide lepasan gitu lah. Jadi kalau ada yang mau bayar ada yang mau sama dia, ya udah bayar gitu loh. Dia freelance, salah satu kerjaan yang gampang buat orang Indo kalau misalnya ke Jepang adalah freelance jadi tour guide itu ya mungkin ya. Tahu celah-celahnya, gampang enggak juga, tapi ada kerjaan gampang. Terus dia nggak tahu dari sana tuh pendidikan di Jepang itu anak masih masuk baru TK tuh
diajarinnya tuh ke tempat sampah, diajarinnya itu cara membuang sampah, ke kantor polisi. Lu kalau ada barang kehilangan lu lapornya ke kantor polisi. Normatif berarti ya? Iya, ini barang nggak boleh diambil karena bukan punya lu. Bukan tentang dosa atau pahalanya, tapi tentang baik buruknya. Bukan salah benar, tapi yang baik begini, yang Iya. jahat kalau kayak gini tuh jahat. Lu kayak nggak gitu. boleh, lu nggak boleh ngambil ini barang. Ini kan bukan hak lu gitu. Lebih ke hak dan bukan haknya sih, Pip. Makanya maksudnya akhirnya karena kecilnya udah dipupuk kayak gitu, orang-orang soalnya juga sesimpel barang lo ketinggalan di MRT kan juga nggak hilang kan? Dan banyak mostly ya. orang babi nih ranking nih anjing. Lu motornya juga gitu anjing dulu. Dan banyak orang di bule itu kayak bingung. Ini orang Jepang ngapain sih pagi-pagi? Jadi kayak ada billboard, bukan billboard apa ya? LED. Kayak papan pengumuman gitulah, iyalah yang dari kaca gitu. LED. Pagi-pagi dibersih-bersihin, temboknya dilap-lapin, ada yang kotor. Jalanan halte-halte kayak bakso gitu disapu-sapuin, sampai segitunya. Sama orang-orang Jepang sana, iseng aja mereka karena mereka nggak mau kelihatan kotor. oh bukan sama petugas tapi sama warganya gitu ya. Mana ada sih petugas pembersih sapu-sapu di Jepang? Kagak ada anjing, cuma ada yang ngangkut-ngangkut sampah doang. Iya. Ada cuma yang ngangkut sampah, mengolah sampah doang. Oh, kalau yang kayak gitu bener-bener Nggak udah langsung ada. kesadaran masyarakat ya. Tong sampah aja di sana nggak ada anjing. Tong sampah tuh cuma ada tuh di tempat yang emang lu kalau lu di hotel ya lu di hotel, lu di rumah ya itu ada tempat sampah di rumah, lu di restoran itu ada tempat sampah di restoran tuh gitu doang. Nggak ada di jalan. Kalau lu habis beli minuman di titik A, terus lu ke titik B, lu buang sampah di titik B, marah tuh orang-orang yang di titik B tuh kayak, "Dia anjing, kok lu buang sampah di sini? Lu beli di mana ini? Beli di apa di tempat titik A? Ya buang di sana lah anjing gitu." Atau nggak di rumah lu gitu ya? ya. Kalau nggak lu buang di rumah lu apa di hotel, jangan di sini kan lu nggak beli di sini. Gue bayar sampah nih masalahnya nih kayak gitu. Mereka marah tuh kalau kayak gitu. Sampai sebegitu mesti. Sama yang buat ini kali ya. Gue kalau gue kan so far masih tahu cuma dari sosmed ya ibaratnya ya. Dari TikTok atau Instagram gitu. Kan kayak gue baru tahu tuh, gue lupa nama akunnya Big Alpha tau nggak lo? Kayak akun finance gitu lah. Kayak emang ini buat misalkan yang mau kabur aja dulu ibaratnya, buat yang muslim ya. Tapi yang kabur aja dulu, jangan nggak punya skill terus main kabur aja. Itu abis ini sampai sono bingung ntar. Si apa namanya, populasi muslim di sana juga naik kan. Terus kedua, rumah ibadah ya masjid tuh atau musola tuh karena mereka tuh gini Beb, naik juga gue tuh. baru tahu kenapa orang Jepang tuh banyak yang nggak banyak sih hitungannya, cuma ada beberapa yang banyak masuk, ada beberapa adalah yang masuk Islam nggak banyak karena mereka itu kebanyakan ada yang pertukaran pelajar. Jadi ada yang mereka ke Dubai, bukan Dubai ya pokoknya negara Timur Tengah lah ya gitu ya. Mereka banyak punya teman-teman Islam lah, Saudi, Malaysia, Indo gitu segala macam. Terus kayak ya orang ngapain sih tiap pagi bangun sholat subuh ya gitu ya. Sih, gitu. Jadi begitu banyak ternyata. Oh, yang mana pas nah, mereka yang lihat wawancarain itu orang Jepangnya juga. Jadi orang Jepang wawancarain orang Jepang yang Muslim yang pada pakai kerudung, terus yang pada di dekat masjid. Dia penasaran, kok ini orang pada masuk Islam, kenapa ini orang Jepang ini? Ya udah gitu alasannya. Gue lihat di mana ya? Di TikTok apa di YouTube ya? Gue lupa. Maksudnya mungkin kayak karena mereka dulunya udah sedisiplin itu, ngelihat kalau normal Muslim ya bilang. Iya. Normal Muslim yang subuh tuh benar gitu ya, di jam 5 bukan yang karena mereka dengar azan, yang dari situ sih ya, dari yang alasan yang mereka orang-orang itu ya, bukan karena dengar azan atau dengar apa, cuma dari kayak ngeliat perilaku orang-orang itu, ini orang ngapain sih gitu, dia bertanya-tanya. Terus ada juga yang mempelajari huruf Arab, terus jadinya coba deh gue iseng baca Al-Quran, ini artinya akhirnya masuk Islam juga. Ada nggak gitu juga. Tapi itu kalau dari yang gue tadi akun tadi itu si Bikalfa itu naiknya tuh maksudnya comparing kayak gue lupa itu 2020 ke bawah sama kayak 4 tahun terakhir apa 5 tahun terakhir gitu, kayak naiknya tuh lumayan gede gitu loh. Salah satunya itu tadi mungkin pertukaran pelajar, terus ada ini kan apa yang nikahnya sama orang Islam kayak gitu. Sama banyak juga tuh orang Jepang yang nikah sama orang Indo kan, orang-orang Indo yang kayak nantinya mungkin gue pindah ke sana gitu. Kalau yang pada single ya, agak banyak tuh mereka tuh yang kayak gitu masuk Islamnya gara-gara gitu. Tadi bilang kayak jangan ada ini. Oh iya bener tuh. Kalau misalkan yang mau kayak lo nih mencoba peruntungan baru gitu ya. Selain lo belajar bahasa, lo berarti sebelum lo belajar bahasa, lo harus punya bekal skills dong. Kalau bisa. Ya, benar. Misalkan ya, lo nggak. Ya begitulah aturannya. Misalkan lo tuh kalau mau kayak gitu, cuman lo belum emang basicnya belum pernah sekolah di sana gitu ibaratnya. Atau ya bukan ya nggak pernah sekolah di sana sih. Saya kayak dulu benar-benar yang
lu udah pernah kerja apa atau nggak lu pernah Iya, kursus intinya apa intinya udah pernah kerja sebelumnya. kalau Terus bisa ya. ya kalau bisa. Kalaupun emang nggak bisa, lu cari skill yang lain yang lu harus kursus gitu. Makanya kan kenapa kalau lu masuk agensi gitu ada tuh kayak lu mau di bidang apa nih? Pertanian kah atau Oh, ini agensi yang ngurusin buat iya ini ya, dia buat dia tuh orang yang iya ini. dia tuh nawarin lu mau di pertanian apa lu mau di perhotelannya apa mau di F&B atau mau di eh, mereka tuh lebih seneng nyari yang perawat-perawat gitu yang buat orang-orang lansia Oh iya, benar-benar. gitu-gitu Yang kan. gue tahu saya orang apalagi orang kalau apalagi kalau lu ke Belanda ya itu ada tuh agensi juga tuh yang nyalurin lu buat ke Belanda tuh belanja tapi Jerman ya, Eropa, Jepang gue kurang tahu deh. gue Tapi nggak tahu deh kalau Jerman yang gue tahu Belanda itu Belanda emang dia kerjasama gitu kayak buat orang-orang nurse-nurse gitu atau apapun itulah yang tinggi ngurus karena ini kan. Kalau yang Jepang ngurus-ngurus mungkin salah satunya adalah kayak kalau misalnya kayak udah gede kan rata-rata iya mereka ditinggalin kan sama anaknya kan orang tua. nah ini yang lucu nih orang Jepang kan kalau kita nikah ada orang tua datang 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 aja kan kayak orang tua gue tadi kan datang datang aja kan cuma kayak bilang dong ntar mami kesana ya gitu dong orang sana enggak mami boleh kesana nggak hari Sabtu oh ya udah boleh sampai jam berapa sampai jam berapa Anjing. terus itu pertanyaan pertama pertanyaan keduanya mau tidur di mana nanti udah beli belum hotel-hotel dekat sini jadi nggak bisa tidur di rumah Udah nggak bisa. nggak boleh nggak boleh tidur di rumah terus kalau mereka ini Kecuali rumahnya gede kali ya. enggak ditanyain kayak gitu karena nggak mereka ya lu ngapain kan gue udah nikah lu ngapain di sini lagi lu ngapain di sini gitu beda sama kita kalau kita kayak gitu kan wah anak durhaka nih nah, itu udah biasa Beb ini cerita dari orang yang Buari itu ya yang udah lama tinggal di Jepang terus kayak makan gitu ayo kita makan yuk keluar yuk makan sushi misalkan gitu atau makan soba gitu keluar pas makan gue Filza sama anak gue orang tua gue nyokap bokap gue sama adik gue kan bukan urusan gue kan berarti kan masih urusan nyokap gue kan udah gue makan pas gue mau bayar masing-masing ntar kasiran nanya ini mau disatuin atau mau dipisah oh dipisah aja ya udah dipisah Itu udah hal yang sangat lumrah di sana ya. dipisah ya udah gue bayarin Filza sama anak gue nyokap gue bokap gue bayarin nyokap gue sama anak sama adik gue nggak ada tuh yang itu bayarin ih kok gitu sih gitu emang begitu emang udah biasa aja Budayanya begitu. iya. Tuh, dengerin. Makanya mereka kaget kayak ada orang Indo tuh si Bu Ari gini kan masih suka ngirim duit ke orang tuanya kan ih lu ngapain ngirim duit ke orang tua lu kok lu kaya banget ya masa saudaranya dia pak jadi saudara dia pada datang nggak dari Indo ke sini lah gitu ke Jepang kok lu oh gini oh saudara lu kaya banget ya bisa tiap hari bolak-balik ke Jepang di sini juga pada sering jalan-jalan naik mobil terus pergi-pergi gitulah ke tempat-tempat makan apa segala macem ke tempat hiburan di Jepang lah maksudnya kayak naik gunung atau kemana gitu lah itu mas yang bayarin kok kamu yang bayarin sih ih kamu kaya banget dong berarti ya bukan kaya banget memang tradisi kita Indonesia itu begitu gitu kalau ada saudara datang kita yang bayarin masa mereka udah capek-capek jauh-jauh datang mereka yang bayar juga kayak gitu mereka tuh nggak mau kayak gitu Beb ya udah kalau lo datang lumayan ya udah lo bayar sendiri lah kenapa jadi gue yang bayarin kayak gitu karena mereka sangat-sangat menghargai namanya duit lo tau nggak sampai ada orang Indo deh nikah sama orang Jepang ceweknya Jepang dia belanja gitu kan terus cowoknya bawa barang-barang gitu kayak isinya tuh kayak ada kaleng makanan kalengan terus ada kayak kerupuk atau apa segala macam lah gitu banyak pokoknya segini kan dia begini-begini ayo ini beli plastikan nih murah kok cuma 3 yen apa sih itu dia kalau Jepang ya 3 yen doang gitu iya kalau nggak 3 apa 30 yen gitu gue lupa deh pokoknya cuma 3.000 lah cuma 3.000 rupiah doang ih ngapain kan masih bisa lu pegang itu kalaupun 1 yen juga nggak bakal mau gue beli kalau selagi masih bisa dipegang kita ngapain harus beli barang-barang yang kayak gitu sih kan ujungnya juga pasti kebuang buat jadi sampah nggak mau mereka cuma harga 1.000 3.000 nggak mau mereka kalau kita kan udahlah beli aja mau pakai ini nggak mas iya boleh kan nggak mau mereka barangnya banyak loh padahal selama masih bisa dibawa pakai tangan ya bawa aja gila ya dari value ya dari cara mereka ngelola duit itu juga gila dia bener-bener habis gajian itu bener-bener langsung disisih-sisihin jadi mereka udah kayak bikin pot-potnya oh ini buat ini oh sisa segini buat gua ya udah ya makanya financial advisor atau planner di Indo lumayan banyak punya market kan karena ya hal-hal basic kayak lu prepare kayak gitu lu saat dewasa tuh gaji tuh segini ada hitung-hitungannya tuh
berapa persen buat dana darurat gitu-gitu kan. Iya, itu Karena kita, gila banget itu. gue nggak tahu ya kalau anak sekarang ya.